Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Selamat bertemu lagi dengan AK Channel, Antopus World Channel. Untuk kali ini kita akan belajar tentang farm yang berkaitan dengan pertanian. Barangkali nanti kita bisa berbagi sharing ilmu ya. Sudah banyak sebenarnya yang membahas tema-tema tentang pupuk, tapi tidak ada salahnya kali ini saya ingin berbagi ya, sebenarnya berawal dari kita ingin mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang kadang-kadang sesuatu disepelekan ternyata bisa bermanfaat untuk alam di sekeliling kita. Contohnya kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan nasi basi. Nah, ini adalah nasi basi, nasi yang seharusnya sudah kita buang, walaupun mungkin bermanfaat untuk makanan ayam atau untuk lele dan seterusnya, tetapi kita mencoba memanfaatkan nasi basi yang seharusnya kita buang, kita manfaatkan untuk bisa menjadi POC atau pupuk organik cair. Untuk caranya bagaimana? Nasi kita kepal-kepal, kemudian kita taruh di tempat yang kedap udara, di tempat seperti ini yang bersih ya. Kemudian setelah itu kita tutup ya sampai 14, maksimal 14 hari. Kalau terlalu lama bisa 4 hari, bisa 8 hari. Kalau ini usianya sudah 4 hari, jadi sudah mulai tumbuh jamur ya. Nanti sampai ada jamurnya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Kita biarkan taruh di tempat yang gelap. Setelah itu kita butuh wadah, kemudian kita butuh air putih, sehingga nanti nasi-nasi itu kita masukkan ke sini, kemudian kita kasih air. Nah, kemudian nanti ini tempat untuk penampungan sementara, berisi nasi yang sudah kita simpan selama minimal 4 hari. Kemudian nanti kita akan aduk rata dengan air. Setelah itu kita juga butuh namanya larutan gula. Jadi ini gula yang tadinya gula merah, kemudian kita sudah rebus ya, kemudian kita cairkan, kemudian kita masukkan ke dalam botol, atau bisa juga dengan tetes tebu atau molase, bisa juga dengan menggunakan gula pasir yang kita larutkan. Jadi ini fungsinya larutan gula ini nanti untuk menghidupkan bakteri yang sudah mati ya. Jadi salah satu fungsi dari larutan gula ini adalah untuk menghidupkan bakteri yang sudah mati. Bakterinya ada di mana? Ya, bakterinya ada di sini. Ini namanya EM4. Kebetulan saya membuat EM4 ini menggunakan EM4 buatan ya, EM4 pertanian kalau yang kita kenal. Kita gunakan EM4 buatan. Nanti suatu saat kita akan belajar bagaimana cara membuat EM4 buatan dengan menggunakan bekatul, susu murni, kemudian terasi atau ebi, udang, kemudian nanas ya, yang akan kita fermentasi bisa sampai 1 bulan, minimal 14 hari. Kita akan gunakan EM4 buatan. Nah, ini adalah di sini adalah bakteri yang masih belum dihidupkan. Cara menghidupkannya dengan gula. Jadi nanti
kita akan campurkan di sini. Nah ini contoh. Nah ya ini maaf. Itu contoh. Tadi ada ledakan ya, karena apa? Ternyata ini contoh, ini jadinya untuk pengalaman bahwa ternyata ketika kita tidak menutup ini, artinya tidak ada oksigen, maka akan terjadi ledakan. Ya, jadi ini contoh. Tadi sudah bisa melihat, harusnya memang disimpannya seperti ini. Nah, harusnya tersimpannya seperti ini. Nah, jadi ini nanti kita akan membersihkan tempat ini, tidak apa-apa. Ternyata tadi bisa melihat secara langsung nasi basi yang sudah kita berikan EM4 ya, dengan menggunakan EM4 ya, kemudian diberikan dengan larutan gula. Nah, ketika tutup botol ini tidak dibuka tutup, maka tadi terjadi ledakan ya, jadi bisa melihat sendiri. Kemudian harusnya memang dimasukkan di dalam anaerob ini. Jadi ini botol yang sudah diberikan selang, kemudian di sini ada air untuk oksigen. Jadi kita sudah bebas menyimpannya kapan saja sampai berbulan-bulan bisa, tetapi tidak terjadi ledakan. Jadi saya ulangi lagi, tadi ya, yang nasi basi yang tadi yang sudah kita simpan selama hampir misalkan 8 hari, kemudian kita aduk-aduk rata ya, ini kita aduk-aduk rata seperti ini ya. Kemudian setelah itu diberikan larutan E4 buatan, kemudian setelah itu diberikan larutan gula. Nanti dimasukkan seperti ini, kemudian difermentasi sampai minimal 20 hari boleh, 14 hari juga boleh, akan lebih bagus semakin lama. 1 bulan boleh bisa digunakan. Nah, nanti kalau sudah jadi, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian baunya tape ya, ini tidak bau sebenarnya, ini tidak bau ya, yang ini tidak bau ya, tetapi bau tape. Itu berarti ciri bahwa fermentasi itu sudah jadi fermentasi ya. Jadi mohon izin, nah, tadi baru kemarin kita mencoba membuat dan ternyata belum kita buka, ternyata sudah terjadi ledakan. Jadi ada gas yang muncul ya. Tapi kalau yang ini yang sudah cukup lama tidak terjadi ya. Kemudian kalau seandainya ini bau ya, maka jangan lupa ditambahkan dengan larutan gula lagi ya. Jadi ternyata ketika makanannya sudah habis, makanan itu berupa gula sudah habis, maka biar tidak bau menggunakan larutan gula ya, diangkat rata seperti ini ya. Demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan intinya bukan ledakannya, tetapi intinya kita bisa memanfaatkan nasi basi itu bisa menjadi pupuk organik cair ya. Cara pemakainya bagaimana? Kalau misalkan segini itu cukup 1 tutup botol dengan menggunakan 1 liter air, bisa dikocor, bisa
disiramkan, bisa disemprot. Jadi penggunaannya cukup sederhana. Saya yakin kalau kita bisa membuat pupuk organik cair sendiri, tanaman itu akan bertumbuh menjadi sehat dan menghasilkan. Demikian, mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.